Baik, Bapak Ibu semuanya, yang satu ini adalah mantan karyawan dari sebuah perusahaan besar kenamaan ya, salah satu teknologi seluler asal Korea. Seperti itu ya. 15 tahun berkarya di sana Bapak Ibu semua dan sekarang sudah Silver Agency di 3i Networks ya, bergabung di September 2014 yang lalu. Bertempat tinggal di Jakarta dan beliau inilah yang merupakan orang yang bisa menemukan mutiara dua tadi, Bapak Ibu semuanya, Ibu Herlina dan Pak Wawan. Seperti apa ceritanya, kisahnya, langsung aja kita gali-gali ya ke Jakarta dengan Silver Agency Pak Abdi Gunanto, Pak Andi Abdi Gunanto. Selamat malam Pak Abdi. Wah, selamat malam Pak Frans. Luar biasa Pak Frans. Terima kasih Pak. Sehat Pak Abdi? Sehat, Frans juga sehat ya dengan Kurusum yang lainnya. Oke, baik. Ya Pak Abdi, ini banyak sekali yang sudah penasaran nih. Pak Abdi malam ini ajak-ajak timnya naik tim agensi, naik double elite. Nah, tapi sebelum cerita ke sana, bolehlah diperkenalkan lagi latar belakang, masih banyak yang belum kenal asal muasalnya. Gimana sih ceritanya dulu Pak Abdi sebelum kenal 3i itu seperti apa kesibukannya? Silakan Pak Abdi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu warga 3i Networks di seluruh dunia, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, dan termasuk para mitra yang belum join, yang ikut nonton show malam ini. Selamat malam buat Anda, dan Anda masuk dalam channel Sistem 3i Networks. Nah, sebelum saya berkenalan bis ini, mungkin Pak Ibu yang ada di dalam film ini adalah orang yang kecukupan. Tetapi saya mengenal bisnis ini dalam keadaan minus, yaitu terlilit utang bank sebesar 400.000. Oleh karena itu, saya awalnya di Makassar dan dijoinkan closing di Makassar. Saat itu dalam keadaan minus, dan alhamdulillah saya bertemu dengan yang hebat saya, mentor saya. Andaikan dia tidak ada, orang tersebut tidak ada memperkenal bisnis ini, saya mungkin tidak akan pernah menjadi apa-apa di dalam keluarga saya. Oleh karena itu saya Bang Budi kepada Bapak Sade Maka sebagai upline mentor saya. Aplaus dulu buat Sade Maka. Demi perkenalannya Pak Frans. Oke, baik. Ya, dan asal muasalnya berarti ketika diperkenalkan langsung jos nih, langsung pengen jalanin bisnisnya, atau sempat negatif dulu, sempat jadi nasabah dulu aja. Kalau Pak Abdi gimana? Baik, betul sekali Fran. Waktu pertama Jin, borobung Pak Frans, makan aja susah. Saat itu saya dompet 400.000 pulang Jakarta, Pak Sade kasih 100.000. Ditanya beli aja karena saya sang 2 titik. Karena dasar Pak Sade ini adalah orang leader, pemain network, tidak sampai di situ Pak. Beliau dengan istri Ibu Dokter Gigi Ramayanti itu ngejar sampai ke rumah karena ada tarangan basah yang harus diselesaikan. Nah, malam itu dialog nggak sampai 2 jam, saya memutuskan hanya menabung tok karena Pak Sade mengatakan oh, berlama bekerja sampai sekarang punya tabungan. Oke. Untuk menabung. Pak Abdi, mohon maaf, apakah Pak Abdi masih ada headsetnya yang tadi di saat briefing? Mungkin boleh digunakan headsetnya? Sepertinya lebih clear, lebih jernih menggunakan headset. Iya, ya, sudah tersambung jacknya? Halo? Ya. Ya. Oke. Udah jelasnya. Ya, sudah lebih jernih lagi. Oke. Berarti sampai dikejar segala ya? Wah, ini istilahnya ngeri juga nih, sampai dikejar ya. Ya, dikejar dalam tanda kutip itu dipaksa Pak Frans, karena ya mungkin teman rasa saudara, karena saya yakin banget ketika saya dikejar seperti itu ada sesuatu. Tetapi ada pikiran saya selalu negatif sejak dari awal,
jangan belum tertarik gitu loh. Sampai di Jakarta lah, kenapa orang kasar lebih tahu bisnis ini dibanding saya yang ada di Jakarta. Akhirnya mohon maaf, saya telepon OJK saat itu. Karena saya berpikir, masa sih saya punya 100 karyawan, 3 orang saja masa nggak ada. Akhirnya saya pun ke OJK dan dapat legalisnya. Mulai dari situ Pak, saya hanya storin 3 data saya. Nah 3 data tahunya ada bus 198.000 posisi agensi. Nah gara-gara bonus 198.000 itulah yang membuat saya tidak berhenti sampai hari ini. Karena berpikir ini sangat simpel Pak. Nabung bisa dapat bonus atau bungku ada income-nya. Nah itu yang buat saya ke Pak Frans. Oke, baik. Ya, barangkali teman-teman juga jika mengalami pengalaman yang sama ya, awalnya mungkin kayak dikejar gitu. Dalam tanda kutip ya, dikejar tanda kutip gitu ya. Tapi ternyata itu bisa menjadi sebuah sebuah jalan, sebuah peluang. Kalau nggak seperti itu kejadiannya, mungkin Pak Abdi juga belum ada di 3i ini. Mungkin tidak merasakan hasil silver agensinya di 3i Network seperti itu. Nah, Pak Abdi mungkin bisa diceritakan juga nih, setelah Pak Abdi akhirnya terbuka mau jalankan bisnisnya, apa sih yang Pak Abdi lakukan saat itu? Kan nggak langsung full time ya, mungkin bertahap. Di posisi apa Pak Abdi waktu itu berhenti bekerja Pak Abdi? Saya berhenti bekerja itu di posisi bronze atau silver. Oke, mengundurkan di diri bronze ya? agensi tepatnya. Di bronze agensi sudah mengundurkan Ya, diri dari mengundurkan kantor diri ya? dengan hormat. Oke, nah sebenarnya apa saja sih yang dilakukan Pak untuk Pak Abdi waktu itu masih sambil bekerja, lalu bisa bertahap naik posisi demi naik posisi sampai ke silver agensi? Bisa diceritakan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan saat itu sampai akhirnya resign dan silver juga ya? Baik. Nah berawal posisi agensi dengan bonus 198.000. Makanya buat saya malam posisi tim agensi harus tahu dulu kenapa beli masuk, karena saya tidak pernah mengecap yang namanya posisi tim agensi Frans. Makanya saya minta backup dengan satu master hukum di Kota Berlin, Pak Wawan, karyawan dari PT Coca-Cola. Nah saya panggil beliau itu untuk betul-betul bagaimana bisa naik tim agensi sementara sendiri tidak pernah tim agensi. Nah saya lanjut posisinya langsung itu posisi leader agensi Pak di Desember 2014. Caranya bagaimana? Berangkat pagi jam 6 sampai kantor jam 8, kejar-kejar absen supaya tidak telat. Saya tidak mau gaji saya dipotong. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore selesai. Setelah itu saya pulang ke rumah Pak. Saya pergi presentasi dari rumah ke rumah, dari perusahaan ke perusahaan, teman-teman, terus saya lakukan sampai ketemu di posisi dari agensi income 3,9 juta saat itu. Nah, setelah masuk posisi leader agensi, bukannya happy Pak Pran. Banyak keluarga yang menolak, teman-teman yang menolak, tetapi terus saya lakukan prosesnya dengan indah, dengan nyaman. Intinya saya cuma bercerita. Nah, jika Anda menolak saya untuk bercerita, ya saya bukan ngambek, saya bukan harus marah, tetapi saya harus syukuri karena inilah prosesnya yang harus lewati. Simpel kok bisnis ini. Bisnisnya bercerita, resikonya ditolak. Dapat puluhan juta nih Pak Frans. Gitu. Nah, di Desember terjadi. Di bulan Mei saya naik posisi bronze agensi dengan income 6,5 juta. Nah, itu di situ kalau penghasilan saya di 3 perusahaan 8 juta, 12 juta sampai di PT Accenture, Samsung Indonesia dan Indo 18 juta. Nah, bertarungnya bronze bonusnya 1,9 juta, Samsung 18 juta, tapi harus bayar seharga untuk melepas yang namanya zona manusia
yang betul belum aman di perusahaan ini tidak, maka ini yang gratis. Semua harus dibayar dengan sebuah cucun keringat pekerja. Nah, itu yang saya tidak aman. Akhirnya saya keluar mengundurkan diri, dan alhamdulillah berkat bantuan para plan itu, ada Pak Kwan dan Pak Semara, Afial, Pak Fenan, yang saat ini masih betul-betul mensupport. Nah, yang terpenting adalah bagaimana saya mempunyai mempunyai proses yang betul-betul saya melihat adalah semangatnya. Nah, di situ selalu bertemu dengan orang positif saat itu di Wisma Sejahtera, Pak. Nah, disitulah saya banyak belajar dari Pak Arif Praptono, Cisari, dan lain-lainnya semua. Karena apa? Saya banyak belajar dengan beliau, saya tidak ada basic dengan network. Yang setelahnya saya hanya bercerita, beliau join, saya dapat bonus. Jika dia tidak join, ya bukan saya yang rugi, dia yang rugi. Karena saya cuma menekan peluang kok. Nggak jualan barang. Bayang kalau saya jual barang ke calon mitra, yang ada duit mereka habis. Nah, kalau ini enaknya bercerita, mereka punya tabung, Pak Frans. Nah, itu yang membuat saya nyaman di bisnis ini sampai saat ini. Pertanyaannya, kenapa saya bertahan sampai hari ini? Strategi apa yang membuat saya bertahan sampai hari ini? Ya, strateginya closing, elite, itu aja. Gitu loh. Kalau cuma 20 orang Anda sponsori dalam 1 tahun, belum ada yang jadi kok. Gitu loh. Jadi konsisten aja sampai menemukan 3 orang yang baik yang dikasih sama Allah, gitu loh. Hanya itu yang membuat saya bertahan. Nah, berapa orang yang saya dapatkan hari ini? Hari ini baru 1 orang. Sudah 7 tahun di bisnis ini, saya baru menemukan 1 orang, yaitu bronze aja saya, Ibu Kinang, yang ada di Kota Makassar, yang tidak pernah saya ambil alih bisnisnya, yang tidak pernah saya bantu. Mereka lakukan terus prosesnya bersama timnya. Nah, orang itulah yang saya anggap baru 1 orang. Padahal jumlah mitra saya hampir 6.000, Pak. Tapi yang saya baru anggap mau jalankan ini bisnis orang di waktu 7 tahun. Nggak apa, 10 tahun, yang penting saya sudah membangun aset di bisnis ini. Demikian, Pak Frans. Oke, luar biasa ya. Jadi cerita terus elit dan konsisten. Kalau saya belajar nih teman-teman semua, Pak Abdi malam ini menceritakan sebuah kekuatan konsisten ya, yang terus menerus ya. Jika terus ya, akhirnya jebol juga, akhirnya sampai juga. Luar biasa ya. Dan mungkin cerita terakhir Pak Abdi, bagaimana Pak Abdi bisa menemukan mutiara-mutiara di kedalaman? Apa yang dilakukan prosesnya supaya bisa menemukan, karena saya dengar Pak Wawan dan Bu Herlina ini di kedalaman ya Pak Abdi ya? Betul. Ya, bagaimana Pak? Nah, berawal itu saya lihat cakapan di grup oleh langsung founder 3N Network, yaitu Bapak Ancen. Karena di sini pada saat bulan Maret saya sudah lemes, fit, tidak ada omset, tapi alhamdulillah dengan strategi Pak Kwancen, 3-on-1, apalagi support 3LC benar-benar membuat saya bangkit kembali, membuat saya profit. Karena arahan dari Pak Kwancen mengatakan pergunakan 3LC dan periksa jaringan, pelotokin jaringan sampai ketemu orang-orang yang mau bergerak. Dan itu saya lakukan, Pak Frans. Tiap hari saya lakukan, saya bedah, ini omsetnya berapa, siapa ini. Nah, ketemulah pertamanya adalah Pak Im. Pak Soim ini adalah orang yang loncat jaringan, yang tidak melihat oleh plannya, dan labs, dan Pak Soim ini ada mencari leader di Facebook. Nah, mulai omset itu saya kelotokin sampai ke dalam, ketemulah yang namanya Pak Anam di medsos, ketemulah Pak Wawan. Pak Wawan itu jujur aja, itu ada orang hebat daripada saya, Pak. Karena beliau posisinya adalah selevel area manager. Dan alhamdulillah beliau masih mau manut yang namanya mentor. Itu satu untuk seorang Pak Wawan. Strateginya Pak Wawan adalah
home meeting, presentasi, home meeting, presentasi. Nah, yang kedua adalah saya menemui Ibu Herlina Kota Palu. Sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Beliau ini adalah orang yang tersolimi, beliau ini adalah orang yang tidak kenal asal-usulnya dari mana. Beliau hanya membuka hatinya untuk melakukan komunikasi, dan alhamdulillah Ibu Herlina hanya lewat by phone, 3 on 1, jumlah mitra hari ini sudah mendekati 40 mitra. Plus beliau sudah punya jalan di Lampung, Jakarta, sampai ke Arab Saudi. Nah, Ibu Herlina ini saya bangga menemukan dengan beliau karena beliau adalah master hukum, mengerti tentang legalitas. Apalagi suaminya tembus elit adalah seorang panitra di Pengadilan Negeri Kota Palu. Jadi kalau mau macam Salim Group, beliau yang pertama yang angkita ke level hukum. Gitu loh. Jadi khusus mengenai masalah hukum ini adalah saya aman dengan hadirnya Herlina karena beliau ngerti tentang hukum, Pak Frans. Itulah strategi yang saya lakukan berkat arahan dari Pak Kwan-Chen, mentor sejak saya, Pak. Beliau yang akan untuk cari di kedalaman, dan alhamdulillah omset segar 15 juta di 2 jalur karena Herlina dengan Pak Wawan itu adalah cross-line 2 jalur saya, Pak Frans. Demikian, Pak Frans. Oke, baik. Dikelotokin terus itu artinya gali kedalaman, daftar nama di bawah sampai ketemu dengan orang-orang yang mau berjuang bersama. Disitulah Pak Abdi gaspol ya Pak ya. Oke. Yes. Baik Pak Abdi, terakhir mungkin masih ada kesempatan sedikit lagi, apa closing statement-nya malam hari ini kepada teman-teman sekitar 400 orang agar mau menjalani prosesnya, karena tidak ada kemenangan yang bisa kita tuju tanpa kita menjalani prosesnya. Seperti apa Pak Abdi closingnya? Baik, buat calon mitra yang nonton Zoom ini, hati-hati dengan bisnis ini. Di luaran sana banyak orang yang mengatakan bahwa ini bisnis tidak real atau ini bisnis tidak resmi. Nggak usah pedulikan mereka, karena mereka tidak akan menanggung biaya kehidupan keluarga Anda. Saya berharap kepada orang yang belum join di bisnis ini, yang berharga bukan uang Anda. Sekali lagi, yang berharga bukan uang Anda, tapi yang berharga malam ini adalah keputusan Anda terhadap keluarga Anda. Hari ini Anda putuskan, belum tentu Anda mau memulai bisnis ini dengan cara berproses. Tapi ketika Anda malam ini memutuskan, ayo lakukan prosesnya 1-2 tahun dengan cara ikutin arahan upline Anda yang mengundang Anda masuk di bisnis ini. Demikian closing statement saya, Pak Frans. Terima kasih.